minum, Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang saya masih berada di Pendopo Keputren di Pleret bersama seorang tokoh budayawan, Mas Sigit Sugito, atau orang biasa manggil Romo Sigit. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini senior saya dulu zaman di Jogja. Apa kegiatan Mas sekarang, Mas? Ya tetap masih selalu bergerak, walaupun kecil terus tetap bergerak lah. Iya. Karena apa? Dari Jogja itu tetap harus membangun optimisme. Wah, Mas Sigit ini dulu pernah kena serangan stroke, tapi tetap semangat ya, Mas ya. Iya, iya. Iya. Nah, ini kita perlu tahu ada sesuatu yang adem dari Jogja yang ingin disampaikan ke seluruh Nusantara. Apa itu, Mas? Itu berkenaan dengan, saya dengar ada tribut W.R. Supratman. Nah, ya. dasarnya apa, Mas? Ya gini, Mas. Kita melihat Indonesia itu tidak sederhana hari ini, tapi kita harus melihat ke depan ya. Harus dibangun dengan optimisme bahwa Indonesia ke depan harus jaya gitu. Tapi kan ada pertanyaan kritisnya, apakah di 2045 di satu abad kemerdekaan itu apakah NKRI masih ada? Karena pertanyaan kritisnya begitu. Argumen ini menjadi penting karena hari ini yang kita lakoni hari ini kan ada bonus demografi yang sekian jumlah 75-80 juta anak muda milenial semua. Sementara anak muda hari ini tidak dapat literasi yang penuh soal kebangsaan. Artinya lebih, dia basicnya lebih kepada budaya-budaya luar ya. Budaya lokalnya, aspek-aspek sejarahnya agak. Ini kira-kira kita berembuk di sini, di Pleret ini juga, di rumahnya Mas Nurdi. Itu bagaimana kita untuk membangun generasi muda itu dengan soft literasi, artinya bukan literasi yang dogmatis soal kebangsaan, soal apapun, tapi bagaimana anak-anak muda ini dibangun dengan literasi yang menurut selera mereka, kira begitu. Kalau kita pakai penataran itu sudah jauh zaman kita, artinya sangat apa ya, dogmatis kayak dogmatis begitu. Itu ya. Ya, hari ini harus dengan fun anak-anak muda. Makanya kita bikin tribut W.R. Supratman itu, kita mencoba lirik-lirik lagu W.R. Supratman kita tanamkan pelan-pelan kepada anak-anak muda. Akhirnya dari situ berkembang mengapa tidak Gus Bini dan Liberty Manik yang kebetulan ada di makam seniman yang ada di Iri Sabto Imogiri. Makanya kita kembangkan menjadi tribut 3 komunis bangsa. Karena W.R. Supratman dengan lagu Indonesia Raya
Tikus Bini dengan Pagimu Negeri. Liberty Manik dengan Satu Nusa Satu Bangsa itu
itu sudah Indonesia banget. Gitu. Anak-anak muda, oh ini toh kira-kira yang kita itu ini toh gitu. Jadi itu semuanya sederhana sekali. Tapi message ini barangkali bisa salah satu cara anak muda untuk harapannya untuk melihat bahwa Indonesia ke depan harus dibangun dengan semacam ini, tidak dengan satu diksi-diksi kekerasan, diksi-diksi sara, diksi-diksi yang memang hari ini jujur aja diproduksi para aparatus negara, pengambil kebijakan itu justru itu, jadi ada buzzer, ada segala macam itu tuh yang sebetulnya merusak dari pikiran-pikiran anak muda ya. Jadi mindset anak muda itu kok realitas negara kita kok seperti ini, terus kita mau apa ini? Kita dan Pak Nurdi dan teman-teman sekalian, Pak Sarwoto segala macam itu, bagaimana kita bikin guidance untuk anak-anak milenial untuk bisa memahami keindonesiaan kita tanpa meninggalkan kebudayaan kita. Jadi kalau dulu Bung Karno harus mandiri dalam konteks ekonomi, budaya, itulah kira-kira coba yang kita ambil kembali sejarah-sejarah masa lalu, kita baca hari ini, akan kita letakkan di masa depan, kira-kira begitu. Ya, itu kegiatannya itu di mana, kapan, dan apa saja Mas kegiatannya? Sebenarnya banyak. Sebenarnya kita mulai 1 Juni dalam kerangka Hari Pancasila itu. Kita mulai ya? Ya, kita mulai itu dengan ziarah ke makam pahlawan nasional Sultan Agung, langsung ke makam seniman, ke makam Gus Bini, Liberty, dan tokoh-tokoh seniman besar di makam seniman itu. Terus di tanggal 20 Juli kita bikin penguatan Pancasila melalui Sarasean, penguatan Pancasila melalui lirik-lirik lagu-lagu kebangsaan dengan narasumber Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, diikuti oleh 100 mahasiswa seluruh Yogyakarta. Nah, terus tanggal 17 kemarin kita menanam tanah dari Ari W.R. Supratman dari Purworejo, kita tanam di trap ke-7 makam seniman. Harapannya dengan W.R. Supratman di makam seniman, kita satukan 3 tokoh komunis bangsa itu. Jadi inilah nanti yang akan kita coba untuk untuk anyam, dan kita mencari message-message yang bagus untuk kita produksi terus-menerus. Begitu. Jadi spirit W.R. Supratman, Gus Bini sama Berti Manik itu disatukan di makam seniman. Gitu ya. Jadi nanti di tanggal 31 Oktober kita akan bikin acara di Monumen Serangan Mum 1 Maret di titik 0 itu. Itu acara puncak Hari Sumpah Pemuda dengan deklarasi milenial berdaya. Milenial berdaya. Ya, karena ini yang merayakan anak-anak milenial, kita orang-orang tua ini hanya ngancani lah begitu. Spirit, memberi spirit ya. Jadi mereka akan banyak hal yang nanti akan 5 poin yang akan disampaikan, tapi next itu bagian dari tanggal 31 nanti. Jadi, itu acaranya apa aja Mas yang di sana rencananya? Acaranya ada agak ada sedikit seremonial formal ya. Jelas ada pidato dari pengampu kebijakan di DIY. Kita minta Gubernur Sultan Hamengkubuwono. Kedua nanti ada atraksi dari Jogja Acting Studio, itu dengan perform mengkolaborasi 3 tokoh itu dengan bentuk kira-kira saya juga nggak tahu kreativitasnya, kira-kira begitu. Terus nanti ada Nusantara Jaya, kita menyanyikan lagu Gus Plus itu yang luar biasa, tapi Gus Plus yang seri Nusantara itu kan ada 7 atau berapa itu khusus lagu-lagu itu yang coba nanti akan kita gelurakan itu, karena lagu-lagu itu walaupun pop sederhana tapi sampai di telinga anak muda. Terus ada banyak nanti ada ada main gejok, ada renungan segala macam. Terus harapan
harapan dari Mas Sigit Sugito dan teman-teman yang lain dengan terselenggaranya acara ini, Mas? Ya, harapannya kita situasi medsos atau situasi hari ini kan luar biasa. Jadi apapun lah soal beragam luar biasa itu serangan itu, kita harus ada satu suara yang bisa memberi ruang atau apa ya, bukan mengimbangi. Kalau mengimbangi saya pikir harus sangat kuat sekali. Ini hanya salah satu cara untuk memberi message lah bahwa kita harus melakukan yang sifatnya adem, ayem, fun, tapi punya makna. Harapannya begitu. Jadi untuk keindonesiaan kita itu harus dibangun, saya pikir dengan happy, dengan optimisme. Tapi situasi hari ini kan ya kita bisa membaca lah. Saya kadang-kadang juga bertanya, apakah iya di 24 nanti kita tidak menjadi sumber baru untuk kita terbelah lagi? Harapannya tidak seperti itu. Kita akan mencoba menghilangkan sekat keterbelahan itu. Oh iya. Jadi salah satunya untuk antisipasi juga biar adem di 2024, Mas ya? Iya, salah satunya jangka pendeknya begitulah. Karena ini 24 ini kan pertaruhan yang sangat luar biasa gitu. Jadi siapapun yang itu ini luar biasa ini besok itu. Jadi ya kira-kira zaman-zaman kita jangan tahun 90-an, 95, 98 itulah. Ya situasi politiknya kira-kira begitu. Saudaraku mungkin harus hadir di tanggal 31 Oktober 2022 di titik nol. 0.0 di Monumen 1 Maret. Iya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku bisa hadir menyaksikan acara seremonial dan pertunjukan yang luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kita dan motivasi kita untuk tetap bernegara, negara kesatuan Republik Indonesia. Iwan Gardiawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.